situs sejarah yang terletak di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Makam ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Ki Mas Laing, seorang tokoh yang dihormati masyarakat setempat karena jasanya dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau. Berikut ini adalah musola di makam keramat Ki Mas Laing, tempat beribadah sederhana bagi peziarah untuk sholat dan berdoa. Suasananya yang tenang dan terawat. Ki Mas Laing berasal dari Kerajaan Pajajaran. Dengan lengsernya atau jatuhnya Raja Pajajaran ke-6, Prabu Ragamulya Surya Kencana, setelah mendapatkan serangan dari Kesultanan Banten. Jadi Prabu Ragamulya Surya Kencana menyerah dan menyerahkan mahkota kerajaan ke Sumedang Larang. Kenapa ke Sumedang Larang? Karena Sumedang Larang yang waktu itu masih di bawah kekuasaan Pajajaran, cuman di bawah ajaran Hindu. Mahkota kerajaan, sekalipun belum terjadi revolusi atau regenerasi, mahkota kerajaan diterima oleh Pangeran Santri. Pangeran Santri yang punya nama asli Kusumadinata, yang tidak lain putra dari Pangeran Cakrabuana, yang diterima oleh Pangeran Santri. Mahkota kerajaan setelah diterima oleh Pangeran Santri, di sini mantan kabinet Pajajaran jadi mengajukan semacam koalisi kabinet. Jadi memohon kepada Pangeran Santri untuk menempatkan petinggi-petinggi Pajajaran di Kerajaan Sumedang Larang. Setelah menerima mahkota kerajaan, ini sudah terjadi regenerasi, revolusi, perubahan dari ajaran Hindu ke Islam. Pangeran Santri menunjuk putranya Pangeran Gesan Ulun sebagai raja pertama setelah revolusi, setelah regenerasi, ya. Nah, di sini petinggi-petinggi Pajajaran, ya, salah satunya Mbah Jaya Perkasa. Mbah Jaya Perkasa yang tidak lain menantu dari Prabu Ragamulya Surya Kencana, suami dari Nyi Masuniasi. Yang kedua, dua orang Sutra Bendera dan Sutra Mumbar ditempatkan sebagai panglima yang sebelumnya panglima di Kerajaan Pajajaran. Masuk ke kabinet Gesan Ulun, ya, ke Sumedang Larang, dua Sutra Bendera dan Sutra Mumbar dijadikan sebagai panglima, dan dua Batara bersaudara, Batara Pancerbuana dan Batara Dipatijaya juga ditempatkan sebagai panglima yang sebelumnya di Pajajaran sebagai panglima. Batara Pancerbuana dan Batara Dipatijaya putra dari Nyi Mas Hapsari dan Kusnadi Kusuma, keluarga keraton Pajajaran di bawah Prabu Ragamulya Surya Kencana sebelumnya. Nah, dan sebagai penasehat raja ditunjuk Raden Aji Mantri. Raden Aji Mantri sendiri masih putra dari Prabu Ragamulya Surya Kencana, cuma dari istri kedua, dari Nyi Mas Ratna Gumilang, sebagai penasehat kerajaan, ya. Seiring waktu berjalan, ya, untuk wilayah tengah, untuk wilayah yang dimaksud di sini butuh yang namanya sangat membutuhkan pengamanan. Gesan Ulun, Pangeran Gesan Ulun menunjuk salah seorang panglima
ke wilayah tengah yang dimaksud Tangerang ya, dengan nama Mas Laeng. Mas Laeng sendiri diambil dari nama ibu, dari Nyi Mas Hapsari, dan Mas yang kedua diambil waktu pengiriman Mas Laeng ke sini ada dalam masa kejayaan Sumedang Larang ya. Ada dalam masa keemasan Sumedang Larang ya. Itu perjalanan Ki Mas Laeng. Jadi Ki Mas Laeng berasal dari Raja Pajajaran, Kerajaan Pajajaran dengan langkah kaki dari Sumedang Larang. Kapan makam ini pertama kali dibangun? Dan siapa yang pertama kali menemukan atau merawat makam ini, Pak? Untuk istilahnya kan menceritakan secara detail ya penemuan makam ya. Jadi tidak ada cerita tertulis atau data-data tertulis ya. Yang jelas ini sudah berabad-abad yang lalu ya, bahwa istilahnya makam atau keramat Ki Mas Laeng ini berada di Kampung Menggelem. Nah, yang menemukannya juga Bapak nggak tahu. Yang jelas penemuannya istilahnya nama ini juga diabadikan sebagai nama jalan dari Polsek ke Pemda itu kan, kayak benar-benar Jalan Ki Mas Laeng itu. Ini sebelumnya ya, ya. Apakah makam ini sudah pernah dipelihara oleh pemerintah? Menurut informasi ya, Bapak pernah kedatangan dari Pemda juga, kamu dari pemerintah daerah ya, terus dari Pemprov juga, bahwa keramat Ki Mas Laeng ini sudah terdaftar dalam agenda nasional. Tidak ada dalam agenda nasional. Cuman untuk pembangunan secara permanen ya, ini butuh kelengkapan data-data ya. Tradisi yang biasa dilakukan di sini. Kalau untuk tradisi-tradisi resmi yang dilaksanakan misalnya per tiap tahun ya, cara rutinitas itu tidak ada. Ada pantangan atau aturan khusus bagi pengunjung? Ya sekarang begini ya, kalau untuk aturan baku ya, Bapak karena Bapak istilahnya ada manajemen resmi, Bapak tidak bisa istilahnya membuat satu aturan. Yang jelas selama mereka berlaku misalnya ya sopan ya, istilahnya ya mungkin etika ya, atau misalnya sopan santun mereka selama mereka kedatangan mereka sini dalam keadaan santun ya, silakan. Kalau untuk aturan resmi tidak ada seperti ya contoh, nah di musola sana ada himbauan itu ya, himbauan ya mohon maaf untuk yang untuk tidak beristirahat di dalam musola. Ya hal ini dimaksudkan jadi tempat ibadah itu kan ya harus dijaga kebersihannya. Jadi maka untuk menjaga kebersihan tempat ibadah ya cukup Bapak kasih himbauan seperti itu. Jadi mereka paling beristirahat di luar. Sumur Keramat Ki Mas Laeng merupakan salah satu peninggalan yang berada di kawasan pemakaman Ki Mas Laeng. Sumur ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai sumur tua yang memiliki nilai sejarah dan kekuatan spiritual, karena diyakini pernah digunakan oleh Ki Mas Laeng, seorang patih dari Kerajaan Pajajaran, untuk berwudu dan membersihkan diri sebelum berperang. Air dari sumur tersebut dianggap membawa berkah dan sering dimanfaatkan oleh para peziarah untuk membasuh wajah atau mengambil sedikit air sebagai simbol harapan akan keberkahan dan keselamatan.